Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di Keraton Kacirebonan yang letaknya berada di Pulau Saren. Nah, Keraton Kacirebonan ini merupakan salah satu keraton yang ada di Cirebon selain Keraton Kanoman dan Keraton Kesepuan. Pasti kalian ingin tahu kan gimana sih dalamnya Keraton Kacirebonan itu gimana? Ayo ikutin saya. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di halaman Keraton Kacirebonan. Langsung ke tiket masuknya dulu. Ya, teman-teman, sekarang saya sudah mendapatkan tiketnya. Ayo kita masuk ke Keraton Kacirebonan. Sekarang saya sudah berada di Keraton Kacirebonan dan langsung aja yuk kita masuk. Ya, teman-teman, sekarang saya langsung disambut dengan kris-kris seperti di sini, kris-kris, itu kris. Teman-teman, ini nih silsilah Sultan Kacirebonan. Yang pertama ada Pangeran Pasirian sampai ke Abdul Ghani Nata Diningrat. Ayo kita masuk lagi. Ya, teman-teman, sini banyak banget benda-benda keraton Kacirebonan. Nih, sini ada pedang Raja William. Pedang ini memiliki ikatan masa lalu dengan kerajaan Pajajaran. Terus di sini ada pernak-pernik adat Kacirebonan. Ya, teman-teman, sini terdapat beberapa koleksi baju adat yang ada di Keraton Kacirebonan. Ini itu merupakan abdi dalam. Nah, informasinya itu yang buat laki-laki itu masih sering dipakai, kecuali yang perempuan. Kalau perempuan itu paling di prosesi-prosesi tertentu aja. Nah, di sini ada koleksi mangkok piring, bisa dilihat. Ya, teman-teman, di sini juga ada batu yang merupakan yang bisa bikin buat lelur. Bisa dicium juga, ini masih kayak bau-bau lelur gitu. Ini juga batu purba. Di sini juga terdapat satu set gamelan. Ya, teman-teman, di sini terdapat juga busana kebesaran Sultan. Bisa dilihat. Nah, kalau pengen tahu perlengkapan apa aja sih yang dipakai buat upacara panjang jimat nih? Nih, ada di sini juga. Terdapat juga batik kuno khas Keraton Kacirebonan. Nah, ada lagi di sini kayak keris-keris kayak gitulah. Nah, di sini tuh tempat koleksi kenang-kenangan dari beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Ya, contohnya kayak kenang-kenangan dari Istana Hasadaun, terus kenang-kenangan dari Keraton Indrapura, ya, dan lainnya lah. Bisa dilihat. Di sini terdapat beberapa guci. Ya, ada uangnya. Kalau nggak dikacain mah saya ambil.
Ya, teman-teman, sekarang saya akan mewawancari beberapa pengunjung yang ada di Keraton Kacirebon ini. Ayo ikutin. Halo Dek, ini bisa ngobrol-ngobrol dulu nggak? Sebentar. Kenalan dulu. Saya Afizal. Kemal. Fira. Kemal. Dona. Kemal. Kia. Kau boleh tahu nih adik-adik ini dari mana ya? SMP 1. Sampai itu Cirebon. Iya. Dalam rangka apa ini ke Keraton Kacerebonan? Ngerjain tugas. Tugas apa tuh? IPS. Kenapa memilih Keraton Kacerebonan? Kan dipilih sama gurunya. Oh, jadi dipilih sama gurunya. Nah, menurut adik-adik ini gimana sih Keraton Kacerebonan ini nih? Pemandunya ngejelasinnya logis. Terus singkat, jelas. Terus adik-adik ini pernah ke keraton yang lainnya nggak? Kayak ke Kanoman, Kasepuhan gitu? Pernah ke Kasepuhan. Sama ini gimana itu? Perbandingannya? Ya ini kayak lebih kecil, di sana kayak lebih gede. Seru apa lebih gede kayak nggak kalah bagus juga. Oke Dek, makasih ya Dek. Ya teman-teman, seperti pendapat mereka, emang Keraton Kacirebon ini merupakan keraton terkecil yang ada di Cirebon selain Kanoman dan Kasepuhan. Ya, untuk lebih lanjutnya kita akan mencari pemandu yang ada di sini supaya kita lebih tahu. Ayo ikut. Ya teman-teman, sekarang kita akan mewawancari pemandu yang ada di sini biar kita lebih tahu gimana sih Keraton Kacirebon ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Elang Nono. Pak Elang. Ya, Pak Elang. Pak Elang ini pemandu di sini ya? Iya. Jadi gini Pak, Ya. saya pengen nanya-nanya sedikit tentang Keraton Kacerebonan ini. Mangga. Keraton Kacerebonan ini dibentuknya itu tahun berapa sih Pak? Keraton Kecirbonan ini dibuat tanggal 13 Maret 1808 sama dengan 1814. Dibangun ini oleh istrinya Pangeran Raja Kanoman. Ya. Ibu Ratu Raja Lasmining Puri. Ya. Setelah Pangeran Raja Kanoman ini putra mahkota dari Keraton Kanoman yang keempat tidak mau kerjasama dengan kolonial Belanda. Akhirnya beliau sampai berontak melawan Belanda sampai lari ke Batavia. Lari ke Batavia, ditangkap oleh Belanda, pasukan Cirebon tidak terima, akhirnya digempur oleh pasukan Cirebon, baru beliau dilepasin lagi, Pangeran Raja Kanoman. Setelah dilepasin lagi, Pangeran Raja Kanoman ini Sultan Muhammad Herudin atau Pangeran Suranegara. Nah itu beliau ini setelah dilepasin, dicari lagi, karena beliau itu disangka provokator pemberontakan oleh Belanda, jadi dicari lagi. Lama kemudian beliau ditangkap lagi oleh Belanda, diasingkan ke Victoria, Benteng Pulau Ambon. Lebih jauh ya. Karena lebih jauh diasingkan ke Cirebon, jadi pasukan Cirebon ini untuk menggempur ke Ambon meminta bantuan. Akhirnya diserang oleh pasukan Cirebon. Beliau sampai Belanda kewalahan di sana pada 1796 ya. Nah, setelah Belanda kewalahan akhirnya dipulangin Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon ini pada 1797 ya. 1797 ini masih dalam pertempuran melawan Belanda, adalah perang santri ya. Itu di Cirebon. Di Cirebon ya, perang santri dipimpin oleh Pangeran Raja Kanoman. Selesai pertempuran melawan Belanda itu, perang santri itu 1806. Ya. 1806 ini sudah selesai. Beliau menghadap ke adiknya, Sultan Imam Abdul Soleh yang di Keraton Kanoman. Istrinya kata suaminya, kamu aja, karena saya benci oleh Belanda. Jadi
istrinya menghadap Ratu Raja Seminingpuri ini menghadap ke adiknya Sultan Imam Abdul Saleh, mengambil uang gajinya dengan uang golden ya. Jadi izin ke adiknya, tolong Rai, saya mau membangun keraton, minta izin saya mau. Nah, akhirnya dikabulkan oleh adiknya, dikasih, dibangun pada 13 Maret 1808 sampai 1814. Setelah 1814 ini bangunan ini jadi, beliau sakit keras, akhirnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal, Sultan Anom yang keempat, Muhammad Herudin, meninggal, diganti putranya adalah Sultan Charbon, Amiril Mukminin ya, Muhammad Herudin. Nah, itu mempunyai putra enggak salah sih, 1 Pangeran Raja Hidayat, 2 Pangeran Dendawijaya, 3 Pangeran Partaningrat, 4 Pangeran Raharjadirja, Pangeran Sidik Arjadingrat, dan Pangeran Arkat Nadadiningrat. Putra-putranya ya. Nah, kalau dari Pangeran Raja Kanoman juga turunan ke-9, kalau dari Sunan Gunung Jati ke-19. Karena keraton ini yang termuda, yang terakhir, yang paling kecil. Jadi keraton Cirebon ini pecahan dari keraton Kanoman ya. Nah, dulu keraton Cirebon sultannya itu dari keraton Kanoman ya kan. Ya kalau diibaratkan sih, kalau ini keraton kecil ini, kalau di pemerintahan itu kantor keberunan yang mengambil gaji itu di sini dulunya ya. Karena kecil kan tahu sendiri tempat tinggalnya apanya, bukan kayak kesepuan kan, tempat museum ini kan misah kan dengan, nah itu gitu ya, kurang lebihnya gitu. Nah Pak, mayoritas pengunjung Keraton Cirebon ini warga asli Cirebon apa pendatang? Jadi campur. Campur, ada dari Cirebon, ada dari Jakarta, ada dari Sumatera, ada dari Palembang, semacam-macamnya Mas. Jadi luar kota semua kalau itu hiburan sini itu. Nah, jadi banyaknya sih dari luar kota. Nah Pak, kan Keraton Cirebon ini dibuka untuk umum tuh dari kapan tuh Pak? Dari mulai saya di sini ini pada tahun nggak salah sih, sejak saya jadi anggota Kompepar ini itu saya sih dibukanya sih, memang udah lama ya, pada waktu zamannya ayahnya ini itu dibuka, cuma jarang tamu gitu ya. Setelah banyak pengunjung, nah saya terjun di Keraton Kecirebonan ini nggak salah sih 2004 saya terjun nih. Memang kita kecil di sini, tapi sewaktu-waktu mandu tuh. Nah itu untuk umum. Nah itu jadi bukan untuk pribadi, untuk umum, untuk pengunjung sekarang, sampai sekarang ya, untuk pengunjung dibebaskan. Ya, Bapak terima kasih atas wawancaranya Pak. Udah cukup Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ya udah. Ya, teman-teman, seperti itulah wawancara saya dengan seorang pemandu yang ada di Keraton Cirebonan. Baik teman-teman, segitu saja informasi yang bisa saya informasikan kepada kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.